Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Sahabat pelajar hijrah Indonesia yang berbahagia, ada satu tema lagi yang diajukan kepada saya kembali, dan ini saya katakan tema yang sangat menarik sehingga perlu kita bahas bersama. Baik. Jadi begini, hal yang sangat jelas adalah bahwa manusia tidak akan bisa membuat dua pilihan yang sama dalam waktu yang sama pula. Nah, pilihan itu saya ibarat fokus pada kamera. Nah, kita tidak bisa membuat dua fokus pada gambar yang sama. Begitu juga ketika Anda memperhatikan perkataan saya ini, berarti Anda juga meninggalkan pilihan untuk memperhatikan perkataan saya yang ada sebelumnya. Nah, Anda tidak bisa dalam hal ini memilih dua hal secara bersamaan. Nah, maka apabila kita memilih untuk belajar masak, berarti pada saat yang sama kita meninggalkan pilihan untuk menjahit, ya toh? Atau pilihan-pilihan lainnya. Nah, kan gitu kan? Nah, ketika kita memilih untuk menjadi beriman kepada Allah, maka pada saat yang sama kita meninggalkan pilihan menjadi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Faham ya sampai sini? Kemudian apabila kita taat kepada Allah, pada saat yang sama kita tidak mungkin bermaksiat kepada Allah pada saat yang sama pula. Gitu? Nah, orang yang memilih memasuki surganya Allah, maka pada saat yang sama dia akan terhindar memasuki nerakanya Allah. Oke? Pada saat kita memilih untuk menjadi aman contohnya, maka pada saat yang sama pula kita meninggalkan pilihan untuk menjadi takut. Gitu? Nah, ada sebuah dalil, ada sebuah argumentasi dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dikatakan di sana dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata, la ajma'u ala 'abdi khaufaini. Aku, kata Allah, tidak akan menghimpun dua rasa takut, wala ajmalu lahu amnaini, dan dua rasa aman pada diri seorang hamba. Fa in aminaini fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman di hari kemudian, hari kiamat. Wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Dan jika ia atau mereka merasa aman dariku, kata Allah, di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. Bisa difahami? Baik. Lanjut, bahwa dalam hidup kita juga selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus dipilih. Salah satunya di antaranya ataupun yang lainnya. Ya kan? Ya kan? Kemudian hidup manusia senantiasa akan dihadapkan pilihan di antara tujuan dan hambatan. Pasti itu. Maka apabila kita memilih untuk fokus pada tujuan, maka hambatannya tidak akan kita rasakan. Namun apabila kita memilih untuk fokus pada hambatan, maka tujuannya tidak akan pernah kita capai.
Menarik lagi ketika kita mengamati fenomena anak-anak yang bermain sepak bola dan terluka kakinya, maka lukanya itu tidak akan membuat mereka berhenti bermain, kan gitu, karena sakit, gitu. Bahkan mereka meneruskan permainannya tanpa merasakan sakit di kakinya. Nah, apa yang terjadi setelah selesai bermain kira-kira? Nah, pasti anak itu meraung-raung kesakitan, kan? Padahal saat dia bermain tidak merasakan kesakitan, kan gitu. Padahal hakikatnya dia sakit. Mengapa fenomena ini terjadi? Tentu jawabannya adalah hidup adalah pilihan. Nah, sama seperti Anda dan saya. Dalam semua situasi kita dihadapkan pada pilihan untuk memilih pada tujuan visioner atau pilihan untuk melihat apa hambatan pragmatis, ya kan? Kita dihadapkan dua itu, yaitu visioner dan pragmatis, tujuan dan hambatan. Nah, apabila kita seorang visioner, maka kita tidak akan pragmatis. Sebaliknya, seseorang yang pragmatis meniscayakan bahwa dia akan tidak akan menjadi seorang yang visioner. Sebaliknya, nah, orang yang pragmatis selalu menjadikan realitas dan fakta sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Sementara orang yang visioner menjadikan keinginan dan harapannya sebagai pembatas dan dasar tindakannya. Oleh karena itulah seorang pragmatis akan selalu mengubah tujuannya sesuai dengan keadaan. Sedangkan seorang visioner akan senantiasa mengubah fakta agar sesuai dengan tujuannya. Dan oleh karena itu pula, wajarlah apabila kita melihat kenyataan bahwa wajah dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang visioner. Perhatikan ini. Dan selanjutnya akan diikuti oleh orang-orang yang pragmatis. Jadi kalau kita bermain bahwa visioner ini adalah orang utama, sedang pragmatis adalah balik layar. Nah gitu ya. Nah, kaum muslim pun dihadapkan pada dua pilihan. Kita semua dihadapkan pada dua pilihan. Muslim pragmatis atau muslim visioner. Muslim yang menyerah dan berkompromi atau muslim yang konsisten.